Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di manajemen proses bisnis pada bab kelima, proses discovery. Pada subbab proses discovery method. Ada berbagai metode penemuan proses. Yang pertama, evidence based, kemudian interview based, dan workshop based. Anda harus memilih satu atau lebih dari pendekatan penemuan proses tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada analisis dokumen. Ada berbagai metode penemuan proses. Nah, pada tahapan ini, apa yang harus dilakukan dalam melakukan analisis dokumen? Banyak proses memiliki dokumentasi yang menjelaskan peran yang terlibat, aktivitas yang harus dilakukan, dan objek bisnis yang terlibat. Selain itu, ada dokumen lain yang tidak terkait secara langsung dengan proses, tetapi terkait dengan aspek tertentu, seperti kebijakan internal, bagan organisasi, rencana kerja, sertifikat quality, laporan, glosarium, buku panduan, formulir, dan instruksi kerja. Semua ini adalah informasi yang berharga. Analis proses harus membaca dokumen-dokumen ini sebelum berinteraksi dengan ahli eh, domain expert. Dengan cara ini, analis proses dapat membiasakan diri dengan dokumentasi detail proses sebelum mengajukan pertanyaan yang spesifik, sehingga interaksi dengan ahli domain menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, ada beberapa masalah dengan dokumen. Dokumen mungkin tidak berorientasi pada proses, mungkin tidak sepenuhnya akurat, dan mungkin memerlukan abstraksi, sehingga penyempurnaan untuk disajikan dalam representasi yang berorientasi pada proses. Selain itu, dokumen pada dasarnya seringkali sudah kadaluarsa karena berisi informasi masa lalu yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan bagaimana proses bekerja saat ini. Yang kedua adalah observasi. Analis proses dapat mengamati bagaimana proses berjalan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah mengambil peran aktif, misalnya dengan memainkan peran tertentu seperti pelanggan. Dengan cara ini, analis proses dapat melihat apa yang terjadi. Cara lain adalah mengambil peran pasif, mengamati bagaimana orang lain menangani pekerjaan dalam proses tersebut. Observasi paling baik diatur dengan melacak objek bisnis yang mengalir melalui proses. Namun, ada tantangan dalam observasi. Mengambil peran aktif mungkin tidak memungkinkan untuk melihat keseluruhan proses. Sementara, peran pasif dapat mengubah perilaku peserta yang mungkin bekerja lebih akurat atau lebih cepat, sehingga memberikan pemahaman yang terbatas tentang cara kerja proses. Jadi, di sini ketika kita mengambil peran aktif, kita tidak mampu melihat seluruh
aktivitas yang terjadi di dalam proses karena kita menjadi bagian kecil sebuah aktivitas. Tetapi kalau kita keluar dari peran aktif dan mengambil peran pasif, melihat dari luar, mengamati, gitu ya, maka bisa jadi beberapa peserta, beberapa aktor pelaku aktivitas akan meningkatkan cara kerjanya menjadi lebih cepat, menjadi lebih akurat, sehingga kesimpulan kita bisa bias nantinya. Cara yang ketiga, penemuan proses otomatis dan proses mining. Kita juga dapat memahami bagaimana proses bekerja melalui penemuan proses otomatis yang termasuk dalam teknik proses mining. Titik awalnya adalah aliran peristiwa, event log, dan informasi yang disimpan dalam basis data. Sistem informasi yang mendukung proses menyimpan informasi ini adalah log peristiwa. Log peristiwa atau log ini mencatat bagaimana kasus-kasus yang berbeda diproses. Informasi ini dapat digunakan untuk secara otomatis menemukan proses model BPMN yang merepresentasikan bagaimana proses tersebut bekerja, setidaknya dalam hal yang terlihat oleh sistem informasi. Proses mining juga menawarkan teknik analisis tambahan seperti pemeriksaan kesesuaian untuk menemukan deviasi atau penyimpangan dan meningkatkan model proses yang ada dengan informasi tentang frekuensi. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu penemuan proses berbasis wawancara. Teknik lain untuk menemukan proses adalah melakukan wawancara. Ini adalah langkah penemuan yang umum dan penting. Wawancara sangat membantu karena analis proses dapat bertanya kepada domain expert tidak hanya bagaimana sesuatu bekerja, tetapi juga mengapa hal itu bekerja seperti itu. Informasi mengapa ini sangat penting. Berdasarkan wawancara, model dapat disesuaikan dan wawancara juga dapat digunakan untuk validasi, yaitu memastikan apakah pemahaman analis tentang proses sudah benar. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur atau tidak terstruktur, dimulai dari awal proses ke akhir, atau sebaliknya, mulai dari hasil proses ke langkah sebelumnya. Penting agar analis dan ahli domain atau domain expert memiliki terminologi yang sama untuk memastikan pemahaman yang benar. Wawancara sering berfokus pada perilaku normal, sehingga analis harus secara spesifik bertanya tentang apa yang terjadi jika sesuatu berjalan dengan tidak semestinya. Kita lanjutkan berikutnya.
Workshop based discovery atau penemuan berbasis lokakarya. Di slide-slide sebelumnya yang saya skip itu adalah latihan yang kita nanti akan bahas di session yang berbeda. Penemuan berbasis workshop atau lokakarya. Akhirnya, proses juga dapat ditemukan melalui proses lokakarya atau workshop. Dalam workshop, pemangku kepentingan utama berkumpul dan bersama-sama menyusun pemahaman tentang bagaimana proses bekerja. Analis proses bertindak sebagai fasilitator dengan banyak domain expert dan mungkin juga pemilik proses. Workshop membutuhkan waktu dan upaya untuk dipersiapkan dan dilakukan. Biasanya diperlukan 3 hingga 5 session setengah hari untuk memahami proses pada tingkat detail yang sesuai, termasuk upaya untuk menjadwalkan kehadiran semua peserta. Jadi pada metode penemuan proses ini, semua pihak yang terlibat akan berkumpul dalam satu forum, kemudian membicarakan bagaimana proses berjalan. Baik, kita ambil contoh perbedaan dalam penemuan proses. Misalnya, dalam contoh ini, sebuah perusahaan A yang masih muda dan berkembang pesat memiliki lebih dari 100 karyawan, sedangkan perusahaan B yang dimiliki oleh pemerintah beroperasi dalam domain dengan banyak regulasi kesehatan dan keamanan. Dalam perusahaan A, peserta mungkin lebih terbiasa berdiskusi terbuka, tetapi menghadapi tantangan karena organisasi belum sepenuhnya terstruktur. Di perusahaan B yang milik pemerintah, prosesnya mungkin lebih terstruktur, tetapi seperti kita pahami semua, budaya diskusi mungkin kurang berkembang. Nah, dalam konteks ini, maka kita harus menemukan metode penemuan proses yang tepat. Karena perusahaan B adalah perusahaan pemerintah, maka evidence base menjadi lebih cocok untuk penemuan proses. Sementara di perusahaan A, karena perusahaan swasta yang terbiasa dengan diskusi, mungkin dengan wawancara atau workshop menjadi pilihan yang tepat dalam menemukan proses. Nah, hal seperti ini perlu kita jadikan perhatian. Metode yang mana yang lebih tepat ketika kita akan menemukan sebuah proses. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan metode penemuan proses. Analis proses harus memulai dengan analisis dokumen yang memberikan informasi terstruktur tanpa melibatkan pemangku kepentingan. Namun, dokumen base mungkin kadaluarsa atau tidak pada tingkat abstraksi yang tepat. Setelah itu, observasi. Penemuan otomatis dan wawancara baru dapat dilakukan. Observasi dan penemuan otomatis tidak terlalu membebani domain expert karena pelakunya adalah analis proses. Sementara untuk wawancara membutuhkan persiapan yang matang untuk mendapatkan informasi maksimal dalam waktu yang sangat terbatas. Jika memungkinkan, workshop sangat efektif
tetapi membutuhkan usaha besar untuk menyatukan semua domain ekspor. Nah, dari tiga metode ini, maka kita harus cermat dalam memilih metode mana yang harus kita gunakan dalam penemuan proses bisnis. Pada bagian ini kita akan bahas di video selanjutnya.